Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Mariza Febriani. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hati senang, Allahu Akbar. Baik, semangat banget ya hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran hari ini. Ketua kelasnya siapa? Ditoro. Ya, silakan Bintoro dipimpin doa ya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jangan nengok-nengok ya. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Kemudian ada Azhara, Nanang Suherman, Hadir. Sarah Aulia, Bintoro, Hadir. ya, hadir semua ya hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Ini Ibu punya modul, bisa kalian baca ya. Ya, Bu. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Poin pertama yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Ada yang tahu Rasulullah pertama diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? Saya Bu. Itu Nanang dulu ya, Nanang angkat tangan duluan. 40 tahun, Bu. Ya benar. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, yaitu pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Pada malam itu malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertamanya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Apalah Quran Surah Al-Alaq 1-5? Ada yang hafal nggak? Coba, siapa yang berani membaca? Menghafal nih. Dia mau menjawab, mau membacakan. Enggak Bu, lagi nggak bisa baca. Coba Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, makasih Mbak Sarah. Itu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu dalam waktu 23 tahun. Materi yang kedua yaitu ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Coba Puput jelasin apa aja ajaran yang diajarkan Rasulullah saat berdakwah di Mekah. Ajarannya ada dua Bu, yang pertama ada akidah, yang kedua ada akhlak yang mulia. Ya benar. Jadi Rasulullah itu membawakan ajaran akidah dan akhlak. Akidah itu merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil nakli dan akli. Sedangkan akhlak mulia yaitu berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Strateginya ada dua. Coba Nanang jelasin. Oh, aku. Iya, kan kamu dari tadi baca, jadi kamu ngerti kan? Kaget. Itu ada dua, ada apa aja? Dakwah secara rahasia atau diam-diam. Ya. Kedua, reaksi kafir Quraisy
Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Jadi yang pertama ya benar tadi, dakwah secara rahasia atau diam-diam. Yang kedua itu bukan reaksi kafir Quraisy, tapi dakwah secara terang-terangan. Ya Bu. Waktu saat Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, orang-orang pertama yang masuk yang mengakui kerasulan Nabi itu ada siapa aja? Ada yang tahu nggak? Khadijah Bu, Abu Bakar Bu. Benar ya, benar. Jadi pada tahap ini Rasulullah memfokuskan dakwahnya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya, termasuk yang disebutkan tadi ya, ada Abu bin Abdul Thalib, Siti Khadijah, terus ada Zaid bin Harits, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Turunnya wahyu Allah pada Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan yaitu pada Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Tadi ayat tersebut dijelaskan bahwa artinya adalah maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dari ayat di atas jelas bahwa sudah saatnya Rasulullah dan para pengikutnya untuk menyebar luaskan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW pun berdakwah secara terang-terangan. Dia menuju Bukit Safa dan mengumpulkan warga kaum Quraisy untuk berkumpul, dan dia menyatakan kenabiannya, lalu mengajarkan, dia menyampaikan ajarannya yaitu akidah dan akhlak mulia. Tetapi reaksi dari kaum Quraisy itu tidak baik ya. Terdapat perlawanan dari kaum Quraisy, termasuk dari pamannya. Nabi dan sahabat-sahabatnya diejek, dihina, dan disiksa. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga membujuk Nabi untuk menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Setelah ejekan, siksaan, dan ancaman itu tidak dapat mencegah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan sahabatnya untuk menghindari siksaan. Nabi memerintahkan sahabatnya hijrah ke Abisina. Ada alasan kaum kafir Quraisy menolak menentang ajaran yang dibawa Rasulullah, diantaranya yaitu yang pertama kesombongan dan keangkuhan, yang kedua fanatisme buta terhadap leluhur, dan yang ketiga adalah eksistensi dan prasangka kekuasaan penolakan terhadap ajaran Rasulullah. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, ia pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah orang Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang Taif, namun ia ditolak, bahkan diejek, diusir, dan dilempari. Tetapi dari situ Nabi tidak putus asa. Ia menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahun. Dakwah Nabi pun mendapat sambutan dari orang Madinah, dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqabah. Dari kisah perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, terdapat beberapa sikap yang dapat kita teladani. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Iya. memiliki sikap tangguh dan Ya. memiliki jiwa berkorban. Ya. Coba Bintoro. Kalau contoh dari memiliki sikap tangguh itu yang kayak mana? Apa kayak tetap tangguh ya? Hmm. Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan nilai yang bagus dan prestasi. Iya. Terus Nah, cukup. Makasih ya. Coba itu yang baru datang siapa namanya? Nama saya Richard. Richard. Coba Richard, tahu nggak memiliki jiwa berkorban itu yang seperti apa? Contohnya? Saya bisa tinggalin. Iya. lucunya loh. Coba yang lain ada yang bisa ngasih contoh nggak?
memiliki jiwa berkorban. Contohnya seperti apa? Saya Bu, Ya, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. ya benar. Jadi berkorban itu bukan cuma buat perasaan doang, buat waktu juga kita bisa berkorban. Baiklah, cukup sampai di sini ya materi kita kali ini. Sekarang Ibu akan mengadakan kuis. Buat kalian yang bisa jawab, Ibu akan kasih hadiah. Cepet-cepetan ya. Ya Bu. Rasulullah diangkat menjadi rasul pertama pada usia 40 tahun. Aku Bu. Ya, jangan dijawab dulu kalau belum ditunjuk nanti ya. Ganti pertanyaannya. Untuk orang-orang yang pertama masuk Islam disebut apa? Yang tahu ada tunjuk tangan. Bukan di zaman Rasulullah. Ya, orang yang Asabiqunal awalun. Iya, benar. Oh, jangan yang rusak-rusak, Bu. Oh, jangan yang rusak-rusak. Tadi dia yang ngasih tahu saya, Bu. Ada satu lagi nih, sabar ya. Sebutkan 2 contoh perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan dakwah Rasulullah. Ya, siapa namanya tadi Pak Richard? Salah berkorban dan tabah. Nah, berkorban benar. Yang satu ya. Kelas. Rutungnya mau apa sih lari aku? Kalau kita udah disakitin terus tapi kita masih tetap bertahan apa namanya? Sabar. Rela berkorban dan sabar. Ya, bisa sih ya. Tangguh itu masuk ke tangguh ya. Ini diambil hadiahnya. Masuk. Udah. Ini buat Ibu aja. Lagi. Sebutkan 2 orang yang disebut dengan asabiqunal awalun. Siti Khadijah. Kamu jawab terus nanti. Gantian yang belum. Siti Khadijah sama Abu Bakar Siddiq, Bu. Iya benar. Buat dia aja, Bu, biar gemuk. Biar semangat ya belajar ya. Terima kasih. Sebelum waktunya habis, Ibu punya beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya. Ya Bu. Nanti dikumpulkan, jawab seadanya. Nggak boleh sama, nggak boleh nyontek. Oh iya Bu. Bu, nggak ada Bu. Aku mesti ikut takut tuh nang ini. Lah kayak gini, saya sambil merem. Ayo 5 menit ya. Kok beda? Ya Bu. Aku kayak gini kok. Akan dikumpulkan. Dan sambil merem mau nggak? Aku tuh guys. Masih gitu. Ben obat iki. Ini Bu. Terima kasih. Baik, jadi untuk pelajaran kita hari ini. Nyebutin kesimpulan katanya, Bu. Oh iya, coba siapa Nanang mau nyebutin kesimpulan dari pembelajaran kita ya? Enggak, Bu. Tidak, kesimpulannya kita harus bersikap tangguh walaupun dalam keadaan apapun ya, sama rela berkorban. Korban tadi nggak cuman korban perasaan ya kata Nanang, tapi juga korban waktu. Kita harus menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan bermanfaat. Kalau kalian ada waktu luang ya digunakan sebaiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang positif ya, Bu ya. Ya, yang positif. Jadi cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nah, Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.